Perang di dalam pikiran. Perang di dalam pikiran itu terjadi setiap hari. Di dalam pikiran tuh sebelum mau tidur pasti rasanya rame banget. Banyak bisikan-bisikan yang biasanya bikin kita mundur. Tapi juga ada kadang bisikan-bisikan yang dia membangun. Kebanyakan suara itu tuh kenceng banget waktu udah tengah malam. Kalau nggak gitu bener-bener kita mau tidur. Sedari dulu, sewaktu gua mulai semuanya, apakah lu bener-bener bisa jadi pengusaha? Apakah lu bener-bener yakin bisa survive dari ini semua? Itu kalau nggak salah pikiran-pikiran gue waktu gue umur 15 tahun. Udah mulai usaha di situ. Pikiran itu datang tiap malam. Bahkan nggak ada liburnya. Jadi setiap tidur tuh pasti datang itu. Omongan kayak gitu. Layak nggak lu jadi seorang pengusaha? Pantes nggak lu jualan? Lu nggak takut emang kalau gagal? Lu nggak takut memang kalau lu diomongin orang? Pikiran itu selalu ada di pikiran gue. Pikiran itu selalu datang ke malam-malam gue. Dan gue yakin lu semua ngerasain hal yang sama. Apalagi yang sekarang lu semua ada di usia 20 tahun sampai 25 tahun. Makin kesini tuh bisikannya tuh semakin kencang. Apakah lu yakin lu bakal bisa sukses? Emang bokap lu siapa? Emang lu orang mana? Emang lu punya apa? Emang lu sepintar itu? Pikiran itu makin kenceng. Tapi makin kesini, kepercayaan diri mulai naik. Oh, kemarin gue berhasil loh jualan A. Oh, kemarin gue berhasil loh jualan B. Oh, kemarin gue berhasil loh manage orang segini banyak. Oh, gue berhasil loh kemarin dapet juara 1, juara 2. Jadi keberhasilan kecil itu yang bikin gue makin pede sampai sekarang. Tapi mulainya satu. Perjalanan itu dimulai dari satu langkah kecil. Lu harus benar-benar mengenali diri lu sendiri. Yang jelek tuh ketika bisikan-bisikan itu datang jadi ancaman buat lu. Lu jadi takut buat ngapa-ngapain. Lu nggak berani lawan itu. Kalau lu takut lu bukan siapa-siapa, kalau lu takut lu nggak sepintar itu, ya sudah, berarti apa yang harus lu lakuin? Ya prepare. Lu harus nge-plan ke depannya. Memang lu mungkin gak sepinter itu, tapi lu terbiasa. Bahkan setahu gua, dunia ini gak dipimpin sama orang-orang pinter aja. Jadi orang goblok yang terus-terusan dia mencoba, dia gak berhenti. Biasanya orang-orang kayak gitu yang menang, malah bukan orang yang pinter. Gue pernah baca, kalau lu tahu ada Napoleon Bonaparte, itu salah satu jenderal perang. Dia tuh ngasih kata-kata kayak gini. The battlefield is a scene of constant chaos. The winners will be the one who control that chaos, but his own and the enemies. Lu paham nggak maksudnya? Medan perang itu chaos, tapi pemenangnya tuh bukan dia yang paling kuat, tapi dia yang paling sadar. Dia yang pasti bisa mikir di antara kekacauan-kekacauan itu. Dia masih bisa berpikir. Lu nih malam pikiran lu kacau, tapi lu ngeplan buat besok, buat lusa, buat tahun depan. Tapi sayangnya gue tahu buat lu yang nonton kayak gini, itu masih ada tuh mental block, apa mental illness, mental health, sampah tai lah itu. Dikit-dikit robek-robek tangan, anxiety gue kayak gini, gue nggak bisa bergaul, gue nggak bisa ngobrol sama orang, gue malu. Itu mental tolol, lu harus tinggalin. Kalau lu mau maju, ya tinggalin itu semua. Mental illness lah, mental health lah, tai lah itu. Gak usah. Kalau lu masih miskin, buang semua mentalnya. Itu gak guna buat lu. Lu bangun, lu lawan. Lu dikatain orang, ya terima. Jangan lu dikatain orang langsung, aduh, mental health gue tersiksa. Aduh, lu orang yang paling menyedihkan di hidup ini. Dan gue bisa pastiin kalau lu di situ-situ aja. Gue bisa pastiin itu. Karena masalah dikit ceder, diputusin pacar ceder, mabok. Aduh, gue gak bisa, hati gue sakit. Dimarahin dimarahin nih sama orang tua lu ceder. Waduh, pusing banget gue, aduh mental gue. Gitu gak boleh. Lu harus telan semuanya. Pelan-pelan. Lu lawan itu semua. Lu gak boleh alihin pikiran lu tuh ke pikiran-pikiran negatif. Alihin ke yang positif.
Oh, gue diomongin orang jelek. Ya sudah. Apa langkah selanjutnya yang bisa gue perbuat untuk memperbaiki semuanya? Satu persatu. Bukan malah kabur. Banyak banget orang yang seumuran sama gue ngeluh kayak, aduh, hidup gue kenapa susah banget ya? Aduh, kenapa gue nggak ada progres ya? Lu tuh secara nggak langsung tuh kayak lu ngasih senjata lu ke orang lain. Lu main TikTok nih scroll 5 jam sehari, lu lihat IG, ngefollow cewek-cewek seksi yang lu nggak di follow back, lu DM cewek. Ini kalau lu ya, kalau lu gue bayarin nih ada videografer satu buat ngevideoin kehidupan lu, pasti lu malu. Orang tua lu pun pasti nggak mau lihat. Oh, ternyata anak aku dari jam 7 pagi itu nggak ngapa-ngapain ya, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam tuh nggak ngapa-ngapain ya, kerjaannya cuman main judi, main ML, coli kalau lihat cewek itu kan. Lu pasti malu. Dan kalau lu dibikin film nih, misal nama lu dibikin satu film, nggak ada yang nonton, nggak ada aktor yang kerjanya cuman di atas kasur tuh, nggak ada. Mau nggak mau ya lu angkat pantat lu. Nggak bisa lu terus-terusan. Orang tua lu mungkin sesekali 2 kali, ayo nak bangun pagi nak, belajar nak. Tapi itu nggak bisa terus-terusan. Kalau lu mau berubah ya angkat pantat lu. Jangan mau lu kalah sama pikiran lu sendiri, jangan mau. Jangan sampai setiap mau tidur nih, lu perang sama pikiran lu lagi, lu kalah. Ya lu lawan, lu angkat pantat lu. Lu realisasikan mimpi-mimpi yang lu punya. Lu mulai yang langkah awal, nggak usah takut. Pikiran lu tuh cuman bayang-bayang, dan itu semu. Ketika lu jalanin satu persatu, semua bakal selesai. Percaya sama gue. Karena menurut gue tuh terlalu banyak anak muda zaman sekarang itu yang terlalu menyalahkan hal-hal eksternal. Kayak, oh orang tua gue tuh nggak paham diri gue. Oh nggak ada nih yang memotivasi diri gue. Oh pacar gue nggak support gue. Ya kalau lu tahu itu nggak membangun lu, ya udah cut off. Coba lu sekarang diem, lu taruh gadget lu coba mikir, gue sebenarnya maunya apa sih? Coba lu pikirin dalam-dalam, lu resapi. Lu tuh pengennya apa? Tujuan lu hidup itu apa? Jadi gue mau kasih tahu lu sebuah cerita. Jadi di tahun 490 sebelum Masehi, ada seorang prajurit Yunani namanya Peippides. Dia itu lari sejauh 42 km, bayangin, 42 km. Dari maraton ke Athena buat ngabarin kemenangan Yunani atas Persia. Dan setelah dia nyampe, lu tau gak dia cuma bilang apa? Rejoice, we conquered. Dia cuma bilang kayak gitu. Abis itu apa? Dia mati. Tapi dia lari buat sesuatu yang dia percaya. Dia cuma mau ngabarin nih, Yunani tuh menang. Dia tuh punya tujuan itu. Perang yang besar banget tuh sejatinya bukan yang perang US sama China ini perang dagang, bukan. Tapi perang lu sama pikiran lu sendiri. Ini perang gak ada akhirnya. Dan kebanyakan dari lu pada nih yang nonton itu kalah sebelum berperang. Karena lu gak pernah mau mulai langkah kecil untuk menciptakan satu hal yang benar, lu gak berani. Lu tetap stuck kan di situ aja. Lu tetap suka kan main sama teman-teman lu yang di warkop gak jelas mabuk tiap malam itu. Tetap lu lakuin kan. Dan ketika itu lu biasain, pola pikir lu tuh jadi pola pikir ya itu tadi, mental health lemah itu tadi, mental health sampai itu tadi. Lu kena masalah, dihantam masalah dikit, dar, aduh nggak kuat, tolong aku adalah manusia yang paling menyedihkan di muka bumi ini. Lu dimarahin sama dosen lu, goblok kamu gak ngerjain tugas. Aduh mbak dosen, saya itu orang paling menyedihkan di dunia ini. Diputusin sama pacar lu, kita putus aja sayang. Waduh jangan sayang, aku nggak bisa cari cewek lain, cowok lain selain kamu. Itu karena habits pemikiran lu tuh kayak gitu. Lu tuh memang melatih otak lu secara sistematis, secara sadar, supaya pertama nggak mau menang, yang kedua lemah, yang ketiga lu tuh nggak berani. Lu tuh cemen, secemen itu. Lu pikir orang hebat, orang sukses itu karena mereka beruntung? Enggak. Berapa banyak repetisi yang udah mereka lakukan untuk jalan sejauh ini? Berapa banyak nih kegagalan-kegagalan yang udah gua telan sampai gua ada di titik saat ini. Hidup itu berubah karena mindset. Karena mentalitas kita berubah. Mindset kita jadi lebih kuat, lebih percaya. Kemenangan-kemenangan kecil tuh bakal bawa lu
ke kepercayaan diri yang sesungguhnya. Kalau lu nggak pernah menang, ya lu nggak bisa. Jadi gue paling suka ada kata-kata dari Beth Dana White. Fucking bet against me. Ayo taruh nama gue. Ayo taruh lawan gue. Lu hina gue sekarang. Lu katain gue sekarang. Bilang aja gue oh ini bocah kecil. Dia bocah kecil yang ngomong doang. Oh ini cuma tukang somai nih. Oh ini cuman buruh cuci sepatu, ini cuman kurir cuci sepatu. Lu katain itu semua ke gue. Gue suka banget. Gue suka banget diremehin. Gue suka banget direndahin. Terus lu ngomong kayak gitu. Gue gak pernah takut sama hinaan atau cacian yang orang lain kasih ke gue. Gue jadiin itu semua jadi motivasi. Gue berjanji sama diri gue sendiri. Gue bakal buktiin sama orang-orang yang suka ngeremehin gue. Dan ini yang selalu gue inget. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan seminggu lagi, mungkin bukan setahun lagi, mungkin bukan 10 tahun lagi, dan mungkin bukan 20 tahun lagi. Tapi gue pastikan, gue pasti menang. Gue yakin on the long enough time, gue pasti bisa kalahin mereka semua. Gue pasti bisa buktiin ke mereka semua. Gue yakin itu. Self confidence gue udah tinggi. Gue udah pupuk ini dari berapa belas tahun yang lalu. Gue di sini cuman mau ngajak lu buat berperang. Gue di sini, gue pengen ngajak lu semua berperang. Teknologi itu nggak ada permisi. AI itu sekarang gantiin manusia semua. Sekarang keuangan sama, semua bersistem blockchain. Ada cryptocurrency. Dan lu yang nggak mau ikut ke dalam perkembangan zaman ya, say goodbye aja. Lu bakal ditinggal tanpa permisi. Lu bakal disingkirin kayak sampah. Lu gak perlu jadi jenius. Lu cukup jadi berani aja. Hidup lu enak. Lu lawan ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiran lu. Lu libas habis semua pikiran-pikiran kotor lu sebelum tidur itu. Jadi mulai malam ini, sebelum lu tidur, lu harus bilang ke diri lu sendiri kalau lu bisa. Lu harus lawan pikiran-pikiran, bisikan-bisikan yang menghambat lu buat maju itu. Lu harus lawan itu. Katakan ke diri sendiri, kalau lu siap untuk berperang. Lu siap buat menata masa depan. Lu siap untuk menata hal-hal yang di luar kendali lu. Dan besok paginya, lu bangun sebagai seorang prajurit yang siap buat berperang. Lu siap bunuh musuh-musuh lu tuh siap. Di sini bunuh musuh tuh dalam konotasi ya. Bunuh musuh tuh lu bunuh rasa malas lu bunuh nih skeptisme yang ada di otak lu itu lu bunuh. Lu jangan pernah kabur dari bisikan-bisikan itu. Lu harus lawan. Karena kalau lu nggak bisa taklukin diri lu sendiri, ya lu nggak bakal bisa taklukin dunia. Gue Farid Ahmad, thank you.